Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kaidah ini berlaku dalam semua medan amal kita. Dalam semua medan amal kita, selama kita menjalankan peran di dunia, maka kaidah ini berlaku baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu, ya, sebagai pekerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah yang telah menurunkan hujan kepada kita semua. Allah lah yang membasahi bumi dengan air yang diturunkan, dengan air hujan yang diturunkan. Allah berikan beragam nikmat kepada kita semua. Allah juga mengumpulkan kita semua di rumahnya, ya, dengan izin Allah kita bisa sama-sama memakmurkan rumah Allah. Kemudian juga insya Allah akan kita coba, ya, mengkaji ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan untuk dikuatkan iman kita dan iman keluarga kita, ya. Amin. Karena hakikatnya jemaah sekalian, ilmu mendidik anak itu adalah ilmu yang harus bisa mengantarkan kita makin yakin tentang kepemilikan Allah, gitu ya. Ilmu yang mengantarkan kita makin yakin bahwa kita tidak mampu, tidak bisa kecuali dimampukan dan dibisakan oleh Allah untuk mendidik anak. Oleh karena itu insya Allah akan kita kaji kesempatan malam kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kepada kita selaku umatnya yang berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya sepanjang masa. Jamaah sekalian, hukum asal anak itu adalah anugerah. Tapi jika tidak dapat ilmunya, tidak menggunakan ilmunya, maka anugerah itu berubah jadi musibah. Jadi hukum asalnya anugerah, ya, tapi ketika tidak diilmui, maka yang anugerah itu menjadi musibah. Maka jangan heran kalau ngurus anak banyak luhlah, karena memang sudah jadi musibah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, rahimahullah, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, tidak ada, sekali lagi ya, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kaidah ini berlaku dalam semua medan amal kita. Dalam semua medan amal kita, selama kita menjalankan peran di dunia, maka kaidah ini berlaku baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu,
ya, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, semua sama, ya, sebagai ahli IT, ya, sebagai cendekiawan. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, ya, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jangankan ilmu yang lain, bahkan ilmu Al-Quran sekalipun. Orang yang mengilmui Al-Quran atau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi tanpa ilmunya, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu Al-Quran, ya. Maka jangan heran, Al-Quran itu hujjatul laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi pelindungmu atau bisa jadi yang mencelakakanmu, ya. Jadi ilmu Quran juga penting ya wakil. Maka jemaah sekalian, termasuk dalam hal mendidik anak, ya, dalam hal mendidik anak. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu punya perhatian besar tentang urusan anak. Karena ya, anak itu kalau tidak dididik dengan benar maka akan jadi musibah. Jadi jangan kalah sama Fir'aun, ya. Ya, Fir'aun itu karena khawatir generasi itu mencelakakan dirinya, maka dibunuh. Ya, itu kalau kata sebagian penulis mengatakan Fir'aun itu membunuh generasi itu, membunuh fisiknya, dan itu jauh lebih ringan daripada membunuh generasi dengan mentalnya. Bisa dipahami nggak? Jadi membunuh generasi dengan fisiknya, kan kalau anak laki-laki bunuh kan boleh ya. Zaman Fir'aun kan banyak ayatnya, para penghafal Quran nih, banyak ayat yang uqtulu abna'ahum wastahyu nisa'ahum, kan dia banyak di beberapa tempatnya. Bunuh anak laki-laki, hidupkan anak perempuan, dan begitu. Sampai Nabi Musa lahir ketika Kepres itu lahir. Maksudnya keputusan Presiden Fir'aun waktu itu. Ya, jadi apa namanya itu, tapi membunuh jasad itu jauh lebih ringan daripada membunuh mental. Karena kalau membunuh mental nular. Jika kedua sok nularnya. Ya semangat ini tidak ke pengajian. Ya Kang, jantan mah apa pengawasan teh. Aduh, hujan kema nyambut halanya. Eta orang jadi ini tapi jadi mikir. Lah benernya, nah gitu ya. Jadi kedua nular nanti. Beda dengan rajin ada esen nular nanti gitu ya. Tapi kalau kedua nular gitu ya. Nah sama, mental yang buruk itu nular. Ya, maka terkadang mendidik anak yang tidak baik atau membiarkan anak tidak terdidik dengan baik, ya, sebagian penulis mengatakan itu jauh lebih ngeri daripada Fir'aun. Kenapa? Sebab Fir'aun membunuh jasad, selesai, jasadnya nggak ada, selesai, nggak akan nular, ya. Tapi kalau membunuh mental, membunuh karakter, membunuh akhlak, nular nggak kira-kira? Nular, ya. Praktek-praktek LGBT nular nggak? Nular, ya. Keburukan nular, karena manusia makhluk sosial. Ya, nggak ada ceritanya orang bermaksiat sendiri, nggak ada. Ya, dia sendiri maksiat, nanam ganja sendiri gitu ya. Ya, nggak ada. Orang konsumsi narkoba itu pasti berjamaah. Maksudnya dia punya komunitasnya. Jadi maksiat juga nggak sendiri. Ya, jadi jamaah sekalian, oleh karena itu jangan sampai kita ini mengharapkan generasi yang baik tapi tidak mengilmuinya. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW sekali lagi punya perhatian yang besar terkait dengan urusan mendidik anak. Ya, baik, itulah salah satu alasan kenapa kita lanjut kembali mengkaji buku Prophetic Parenting yang dikarang oleh ya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suhaib. Bukunya ini ya, silakan Anda bisa beli ya, belilah minimal, nggak apa-apa nggak dibaca juga ya. Yang penting beli dulu aja, siapa tahu anak keturunan Anda menghatamkannya, begitulah ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah jemaah sekalian, kemarin kita sudah sampai tentang satu materi bahwa
mendidik, bagian daripada mendidik anak itu mendidik istri, ya. Bahkan bagi yang belum menikah, cari istri yang solehah. Jangan sembarangan, ya. Jangan asal cantik, ya. Tapi juga jangan terlalu detail juga, gitu ya. Jangan terlalu detail. Ini banyak yang bujang-bujang juga terlalu berlebihan berharapnya, gitu ya. Saya ingin seorang hafizah Ustaz, ya. Anda sudah hafid? Baru juz 30 Ustaz. Kayak baina sama'i wa subur, ya, antara langit dan sumur, begitu ya. Jadi ya bercermin juga kita juga gitu ya. Ala kuliah yang penting cantik, yang penting agamanya selesai. Cukup ya, cantik agamanya selesai ya. Nah, ya. Jadi kalau kata Imam Bukhari, kalau cari cantiknya dulu, jangan dulu agamanya. Cantiknya dulu, atau lihat cantik, wah cantiknya Ustaz, lihat agamanya. Wah nggak bagus Ustaz, tinggalin. Ya, begitu. Tapi kalau agamanya dulu, kata ulama, agamanya bagus. Pas tinggal, pas nador, berarti, gitu ya. Misalkan, ya itu relatif kan. Ya, itu ajarkan ke anak-anak kita. Jadi cari itu, kalau tadi cari cewek itu, cari cewek. Cari istri ya, bodoh. Itu yang cantiknya dulu Pak. Ya seperti nasihat Nabi kepada Mughirah ya bin Syu'bah kan, kepada sahabat Nabi Mughirah. Ini semangat orang, wah yang penting agamanya, yang penting agamanya ya. Hafalan Qurannya 30 juz waktu itu. Ya ternyata ya fisiknya nggak sesuai. Dan itu Islam tidak menafikan lah. Ya boleh iwatimun, lebih baik iwatimun ya pasangan kita berparas dan agamanya bagus daripada agamanya jelek, parasnya nggak ada, kan begitu, betul ya? Sah-sah saja ya waktu itu, dan banyak yang kayak begitu. Jangan begini, nggak apa-apa sedikit juga infak, yang penting ikhlas. Nah itu orang bisa ikhlas, nggak apa-apa banyak juga yang penting ikhlas. Sepakat ya? Betul? Ya orang nggak apa-apa sedikit juga yang penting ikhlas, nggak apa-apa banyak juga yang penting ikhlas. Daripada seetik ria, dan menulis masalah etik ya ria nih. Ya jadi disebutkan ya waktu iman buat keamat ya, padahal ya waktu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ajarkan istri kita anak kita laki-laki, kalau anda yang belum menikah misalkan, cari dulu cantiknya. Kalau sudah cantik baru agamanya. Kalau agamanya jelek tinggalkan. Ya kalau agamanya dulu lalu kita lihat cantiknya, ya akhirnya kita menolak gara-gara cantiknya, padahal agamanya bagus, ini bahaya. Begitu teknisnya. Ya teknisnya begitu. Walaupun kata Nabi fadfar bidatidin, prioritaskan agamanya. Betul, maksudnya adalah agama sebagai penentu, gitu ya. Begitu ya. Agama sebagai penentu, begitu. Tapi kan kita ingin bagus semuanya. Subhanallah, minimal cantik. Dan kalau santri dulu ya, kan perempuan itu dinikahi 4 sebab kan, linasabihan, nasabnya, apalagi, kemudian hartanya, ya, kemudian cantiknya, agamanya. Nah, heureuy santri, lamun goreng duitnya bisa diperbaharui, goreng nasabnya bisa diperbaharui, goreng agamanya bisa dididik. Tapi kalau itu sebenarnya saya tidak mau diperbarui santri Pak Kapungkur ya begitu. Ya herina santri gitu. Nah waktu itu rahimahullah wa yakum, tapi ya subhanallah jangan terlalu pilih-pilih. Ya walaupun ini bukan kajian pranikah Pak ya, nggak apa-apa, ini mungkin kita juga ajarkan untuk anak-anak kita, jangan terlalu pilih-pilih. Gak ada yang sempurna, walaupun memang lah kalau anak muda kalau 20 tahun ada yang ngelamar, itu akhwat biasanya siapa kamu kan gitu ya. Udah 25 tahun ya belum ada yang ngelamar gitu ya. Ya siapa saya ya gitu ya. Udah 30 tahun belum ada yang ngelamar, siapa sajalah. Nah jangan begitu ya. Ya tidak akan sempurna, tidak ada yang sempurna. Bismillah aja ya. Ini sampai ada pemuda-pemuda atau ya yang belum menikah masih bingung gitu ya, harus yang sempurna, enggak. Ya siapkan saja mental untuk menghadapi kekurangan pasangan daripada selalu menghindari kekurangan calon pasangan. Wallahu a'lam. Ini penting Pak, karena salah satu ciri
cara kita mendidik anak kita adalah harus selesai dulu dengan istri kita, Pak. Walaupun memang masalah nggak pernah selesai, tapi maksudnya adalah kita sudah berupaya mendidik istri kita, sebagaimana Maryam yang kemarin kita kisahkan. Maryam itu dilahirkan oleh Hana, ya, yang suami Hana ini sudah wafat, ya, yaitu Imron. Tapi disebutkan itu adalah kisah Imron. Kenapa? Karena Imron sudah menyiapkan ibu terbaik untuk untuk Maryam. Kemudian juga kita kisahkan tentang bagaimana durhakanya seorang anak yang disebabkan oleh durhakanya orang tua atau kelalaian orang tua kepada anaknya sehingga menyebabkan kedurhakaan anak. Salah satunya adalah ya tidak memilihkan atau tidak menyiapkan ibu yang baik atau ibu yang solehah. Maka wahai para ayah, wahai para laki-laki, inilah tanggung jawab kita bagaimana menyiapkan istri yang terbaik atau ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pahala menafkahi istri dan anak. Ya, nafkah memiliki pengaruh yang baik dalam aktivitas pendidikan. Sangat berpengaruh, terutama kehalalannya. Perhatikan, ini sangat berpengaruh. Kalau para ulama salafus soleh dulu yang mengatakan, ya kalau aku lagi ada masalah, ya kalau aku lagi ada masalah, maka aku melihat kalau aku bermaksiat, maka aku melihat dampaknya pada istri, kendaraanku dan anak-anakku. Jadi kalau para ulama itu merasa ya ada sesuatu di kendaraannya, di istrinya, termasuk di anak-anaknya, maka para ulama ini sering bermuhasabah. Ada sesuatu dalam dirinya, gitu ya, ada sesuatu maksiat yang sudah dilakukan. Jadi maksiatnya seorang ayah itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Ya, subhanallah, ya, termasuk urusan hartanya. Ada anak yang sulit diatur, ya selalu membangkang, ternyata bersumber dari harta yang tidak halal ketika dididik oleh orang tuanya. Ini masalah. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, makanya perhatikan, sangat berpengaruh sekali ya kehalalan harta kita dalam menafkahi istri dan anak untuk memperoleh pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ini kadang-kadang mohon maaf ayah bunda sekalian, ini Ustaz kalau nggak caranya begini gitu ya. Kalau saya caranya nggak sedikit-sedikit agak nyerempet-nyerempet yang ya haram-haram, ini ya kalau saya nggak nyuruh yang subhat-subhat, ini saya nggak punya keuntungan gede gitu ya. Akhirnya apa ya cuil-cuil sedikit yang subhat, bahkan dekat kepada yang haram, kemudian diberikan ke anaknya. Betul, anaknya bisa sekolah terbaik, ya pesantren terbaik, tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan pendidikan yang baik yang didapatkan, malah hasilnya akan banyak mengecewakan orang tua, bahkan lembaga pendidikan yang dia lakoni. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sepele Pak, Bu, ya urusan harta. Ini kalau nggak begini nanti saya nggak bisa nyekolahin anak. Ini masalah ya Pak. Disangkakan oleh kita orang gitu ya, sehingga urusan rezeki anak kita itu seolah-olah kita yang nanggung begitu ya, padahal tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Bapak Ibu ajarkan anak kita bahwa rezeki mereka bukan dari kita. Dalilnya iman tentang pahala menafkahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya masing-masing, sehingga tidak sampai berlebihan ataupun pelit, ya cukup. Yaitu para ulama tidak ada yang sepakat tentang batas minimal berapa harta nafkah yang harus diberikan kepada pasangan. Tidak ada yang sepakat, ya itu dikembalikan kepada uruf itu kepada kebiasaan. Ya jamaah sekalian, dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan, dikembalikan kepada hasil musyawarah. Teknisnya bisa berbeda-beda ya antara satu keluarga atau satu pasutri dengan pasutri yang lainnya, tidak mesti harus sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun.
makanan yang engkau makan untuk dirimu, maka itu bagimu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqatun. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu bagimu adalah sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka shadaqatun. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu, maka bagimu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka shadaqatun. Makanan yang engkau berikan kepada pelayanmu, maka itu bagimu adalah sedekah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu bisa bernilai sedekah jika niatnya untuk Allah. Jika niatnya untuk Allah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan hujan yang berkah ya. Nah begitu teman-teman ya. Begitu. Jadi nafkah itu bisa bernilai sedekah. Kapan? Jika untuk Allah. Jika niatnya tidak untuk Allah, ya tidak ujung sedekah, gitu ya. Maka jangan lupa untuk menghadirkan niat. Ini bapak-bapak, mohon maaf, saking biasanya ngasih nafkah, lupa menghadirkan niat untuk Allah. Yang biasa gitu ya, transfer atau kasih ke istri, ke anak, gitu ya. Tapi lupa menghadirkan niat, ya Allah mudah-mudahan ini jadi pahala. Nah itu penting itu ya. Sebab kata Nabi, laka manawaita, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan ya. Bukan laka ma'amilta, bukan kamu mendapatkan apa yang kamu amalkan. Sebab orang beramal tanpa niat belum tentu mendapatkan pahala. Walau alam bisawab, maka diniatkan ya, termasuk para ayat yang disebut nafkah itu tidak orang Sunda, kata orang Sunda yang disebut nafkah itu tuang tinggal ham gitu ya, raksukan tinggal rak, pulang tinggal dum, angkat tinggal jid, gada nafkah. Nah udah gitu ya. Jadi disebutnya wama at'amta, apa yang kamu beri makan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk pembantumu, maka itu sedekah. Makan, bukan uangnya kan? Betul nggak? Bukan uang makan kan? Uang makan untuk makan. Makan. Jadi sedekah itu, jadi nafkah itu ngasih makan, bukan ngasih uang sebetulnya. Paham ya? Jadi siapa yang wajib masak makanan? Hah? Siapa yang wajib masak makanan? Tukang warteg, tukang rumah makan, itu wajib masak makanan. Kita kewajibannya ya ngasih makan, bukan masak makanan. Istri nggak ada kewajiban masak, ya nggak ada, insya Allah ya. Istri itu kewajibannya adalah taat ke suami, khidmat ke suami, selesai. Ya begitu. Tapi jika suaminya ingin istrinya masak, terus taat, nah beres kan begitu ya. Jadi paham ya. Tapi kalau istri ya tidak masak, hukum asal masak itu bukan sebuah kewajiban. Kewajiban itu khidmat kepada suami, taat kepada suami. Wallahu alam bishawab ya begitu. Jadi Pak, kalau kita ngasih uang makan tapi berubah menjadi nasi yang siap dimakan, itu sebagian kewajiban kita agak berkurang. Dibantu siapa? Dibantu istri, gitu ya. Bantu istri. Sebab nafkah mah uang tinggal ada nafkah gitu ya. Jadi kalau berkurang tiba-tiba misalkan apa namanya? Nah, di waktu rahimahullah wa yakum ya tentang apa namanya hadis yang lain disebutkan man mata kallan fi talabil halali mata maghfurun lahu. Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dari Anas radhiyallahu an, barang siapa yang meninggal dunia dalam mencari nafkah yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni. Ya, subhanallah ya. Barang siapa yang meninggal dunia dalam mencari nafkah yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni. Masya Allah ya. Itu pun kalau ikhlas, itu pun kalau melaksanakan perkara yang wajib. Ya, imam ada ya gitu ya. Kenapa? Sibuk tidak sholat sama sekali. Judulnya mencari nafkah, karena kalau meninggal dunia pun dia akan diampuni ya begitu. Jadi sholat tara riwayat iman dan meninggal dunia dalam mencari nafkah diampuni. Nah ini keliru ya.
Jadi tetap harus iman, harus apa namanya, perkara yang wajib harus selesai ya. Ini menunjukkan keutamaan ketika kita mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada ancaman dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudai'a ma yakut. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri makan. Sekali lagi ya, kata Nabi, cukuplah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri makan. Seharusnya dia beri makan, tapi dia sia-siakan. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman, itu cukup menjadi dosa. Ya, jadi yang penting usaha Pak, Bu ya. Jadi bukan tentang seberapa banyak, tentang seberapa kecilnya, banyak atau kecilnya, bukan tentang seberapa mewah atau tidaknya, bukan tentang jenis pekerjaannya, apa memiliki prestise atau enggak ya. Bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana memiliki responsibility, merasa punya tanggung jawab terhadap apa namanya keluarga untuk menjadi jalan nafkah. Selesai. Ya, Bapak Ibu, ini banyak orang yang kemudian tidak sedikit para suami, mohon maaf, yang menjadikan istrinya sapi perah. Begitu ya. Istrinya disuruh kerja, cari nafkah. Suaminya ya sibuk musik, sibuk main Free Fire, sibuk main game. Dan dunia bantu istri untuk apa namanya, untuk jaga anak. Padahal jaga anak saja, main game genap jam. Ya Pak, banyak Pak yang kayak begini. Ya, Insya Allah ya di sini mah nggak ada. Ini di para penduduk Wakanda lah ya begitu ya. Ini suka ada yang kayak begitu, suami-suami di Wakanda itu ya waktu itu. Ya suami-suami yang tidak bertanggung jawab dengan apa namanya kondisi, terus kondisi istrinya, kondisi anaknya. Menurut saya ini suami-suami yang mental cemen ini ya. Jawa Timur, mental lebay, ya mental kerupuk lah ya, kalau mental tempenya, tempe masalah bermanfaatnya, tahunya, ya, kalau mental kerupuk Jawa Timur, ya kerupuk macam mau dihancurkan, ya, jadi wadahan lagi ngeslaas, ngeselewatan sorangan, itu mental kerupuk dari itu. Nah kalau kaku dewe, itu kan 50.000 cetimu karung, lalu diname Jawa Timur, ya, gitu kan dibawa-bawa ke guru bagan. Ya harganya 50.000 gitu ya. Tapi kalau kerupuk segede juga lu iwatimannya jadi lelaki ya begitu ya. Jadi suami statusnya jadi ayah ya. Tapi kedua dengan nafkah bukan tentang masalah besar dan kecil, sekali lagi bukan tentang masalah besar dan kecil, tetapi ada upaya menjadi seorang suami untuk mencari nafkah, itu saja Pak. Nah karena rezeki mah Pak Bu ya sudah. Ada? Karena rezeki mohon maaf diudak ke kalian ayat di kidul, diudak ke kidul ayat di kalian. Kita cari ke timur ada di barat. Kita cari ke barat datang dari timur, lewat timur. Jadi subhanallah, kita sibuk di perusahaan A, lewat timur. Ternyata anak istri kita bisa jalan-jalan, misalkan traveling keluar kota, lewat timur dari perusahaan B. Itu sangat mungkin Pak. Kalau pegawai perusahaan B, Wana misalkan begitulah ya, dia ke Wana kan mungkin saja Pak, betul tidak? Makanya jangan pernah menanam rezeki anak kita dengan nafkah kita. Depot iwan iman game over yang kayak begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah setelah sholat isya kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.